Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di setiap zaman manusia selalu bertanya tentang satu hal yang sama. Mengapa hidup terasa sempit? Padahal usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan dan waktu terus dikorbankan. Sebagian menyebutnya ujian, sebagian menyebutnya nasib, sebagian lagi menyebutnya kurang beruntung. Namun dalam jalan spiritual, keberlimpahan tidak pernah dimulai dari apa yang dimiliki, melainkan dari keadaan batin yang ditempati. Banyak orang memiliki penghasilan namun hatinya kering. Banyak orang memiliki rumah, namun jiwanya sempit. Dan tidak sedikit yang memiliki segalanya, namun tetap merasa kurang. Di sinilah letak kesalahpahaman terbesar tentang rezeki. Rezeki bukan hanya angka, rezeki bukan hanya materi. Rezeki adalah kelapangan, lapang dalam menerima, lapang dalam memberi, lapang dalam menjalani takdir Allah. Allah tidak pernah menahan rezeki tanpa sebab. Namun seringkali, manusia sendiri yang menutup pintunya tanpa disadari. Bukan dengan dosa besar, bukan dengan kejahatan, melainkan dengan cara memandang hidup. Dalam ajaran para arif, keberlimpahan tidak dikejar. Keberlimpahan datang ketika seseorang selaras dengan diri, selaras dengan kehidupan, dan selaras dengan kehendak Allah. Masalahnya, kebanyakan manusia diajarkan untuk mengejar, bukan untuk menyelaraskan. Dari kecil diajarkan bekerja keras, namun jarang diajarkan menenangkan batin. Diajarkan mencari, namun jarang diajarkan membuka ruang menerima. Akibatnya, semakin dikejar semakin terasa jauh, semakin dipegang semakin terasa licin. Padahal rezeki memiliki sifat seperti air. Ia mengalir ke tempat yang rendah, ke tempat yang lapang, ke tempat yang tidak menahannya dengan ketakutan. Ketika hati penuh cemas, rezeki ikut cemas. Ketika batin penuh rasa kurang, rezeki ikut terasa kurang. Bukan karena Allah pelit, melainkan karena wadahnya sempit. Inilah yang jarang dibahas, bahwa keberlimpahan bukan soal teknik, melainkan kesiapan batin. Bukan soal afirmasi kosong, melainkan kesadaran yang hidup. Bukan soal berapa yang dimiliki, melainkan bagaimana hidup dijalani. Di pembahasan kali ini akan dibahas 5 jalan menuju keberlimpahan. Bukan jalan cepat, bukan jalan instan, namun jalan yang telah dilalui oleh para pencari makna sejak lama. 5 jalan ini bukan untuk membuat kaya mendadak, melainkan untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena ketika pintu batin terbuka, rezeki tidak perlu dipanggil. Ia datang dengan sendirinya atas izin Allah. Perlu dipahami satu hal penting sejak awal. Keberlimpahan tidak selalu berarti bertambah, seringkali berarti berkurangnya beban. Ketika beban batin berkurang, hidup terasa cukup, bahkan sebelum jumlahnya bertambah. Dan disitulah paradoks rezeki bekerja. Saat rasa cukup hadir, Allah menambah. Namun saat rasa kurang dipelihara, sebanyak apapun yang datang akan terasa kosong. 5 jalan ini dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dimulai dari kesadaran, bukan dari kepemilikan. Dimulai dari kejujuran pada diri sendiri, bukan dari pencitraan spiritual. Karena Allah tidak melihat tampilan luar, Allah melihat isi hati. Setiap jalan akan mengajak untuk berhenti sejenak, merenung dan menyadari satu demi satu lapisan batin yang selama ini mungkin diabaikan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, namun untuk memahami. Sebab apa yang dipahami bisa dilepaskan, dan apa yang dilepaskan memberi ruang. Dan ruang itulah yang diisi oleh keberlimpahan. Jika hidup selama ini terasa seperti berlari tanpa sampai, mungkin bukan jalannya yang salah, melainkan arah batinnya yang perlu diluruskan. Maka dengarkan dengan tenang. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti air. Ambil yang terasa mengetuk hati, dan lepaskan yang belum sanggup diterima. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Semua datang tepat saat wadahnya siap. Jalan pertama, jalan kesadaran, yaitu mengenali diri sebelum mengejar rezeki. Banyak manusia berjalan dalam hidup tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Hari demi hari, dilalui dengan rutinitas, target, dan keinginan. Namun jarang ada jeda untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam batin. Ketika kesadaran tertidur, hidup dijalani secara otomatis. Dalam keadaan seperti ini, rezeki pun dikejar tanpa pemahaman, seolah keberlimpahan berada di luar dan harus dirampas dengan tenaga. Padahal
kesadaran adalah pintu pertama yang menentukan bagaimana rezeki diterima. Kesadaran bukan berarti berpikir keras atau menganalisis segalanya. Kesadaran adalah keadaan hadir sepenuhnya, menyadari napas, niat, rasa, dan arah hidup. Saat kesadaran hidup, setiap langkah menjadi jelas. Bekerja tidak lagi sekadar mengejar hasil, melainkan menjalankan amanah. Dalam keadaan ini, usaha menjadi ibadah dan hasil diserahkan kepada Allah tanpa kegelisahan yang menggerogoti batin. Tanpa kesadaran, banyak manusia terjebak dalam pola membandingkan. Melihat keberhasilan orang lain, lalu mengukur diri dengan ukuran yang bukan miliknya. Dari sinilah rasa kurang lahir. Rasa kurang ini perlahan menutup rasa syukur, lalu menumbuhkan kecemasan. Bukan karena rezeki sedikit, melainkan karena batin kehilangan pijakan. Kesadaran membebaskan dari jebakan ini dengan cara mengembalikan fokus ke jalan hidup masing-masing. Dalam jalan spiritual, kesadaran adalah kemampuan untuk mengenali niat terdalam. Apakah bekerja digerakkan oleh ketakutan, gengsi, atau dorongan untuk membuktikan diri, ataukah digerakkan oleh keikhlasan dan tanggung jawab? Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ketika niat diluruskan, jalan menjadi ringan dan rezeki mengalir tanpa harus dipaksa. Kesadaran juga mengajarkan untuk melihat bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Ada rezeki yang ditunda agar batin dibersihkan terlebih dahulu. Ada pintu yang belum dibuka karena wadahnya belum siap. Tanpa kesadaran, penundaan dianggap kegagalan. Dengan kesadaran, penundaan dipahami sebagai penjagaan dari Allah agar manusia tidak hancur oleh sesuatu yang belum sanggup ditanggung. Ketika kesadaran hadir, hubungan dengan kehidupan berubah. Setiap pertemuan memiliki makna, setiap pekerjaan memiliki nilai, setiap ujian memiliki pelajaran. Dalam keadaan seperti ini, keberlimpahan tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa lapang hati menerima. Dan anehnya, justru saat hati lapang, pintu-pintu rezeki mulai terbuka dari arah yang tidak disangka. Jalan kesadaran adalah pondasi dari seluruh jalan keberlimpahan. Tanpa kesadaran, syukur menjadi ucapan kosong, usaha menjadi beban, dan doa kehilangan kedalaman. Namun ketika kesadaran hidup, langkah menjadi tenang, niat menjadi jernih, dan kepercayaan kepada Allah tumbuh alami. Dari sinilah keberlimpahan sejati mulai bersemi, bukan sebagai tujuan yang dikejar, melainkan sebagai akibat dari hidup yang selaras. Jalan kedua, jalan syukur yang hidup. Syukur sering dipahami sebagai ucapan terima kasih ketika sesuatu berjalan sesuai harapan. Namun dalam jalan batin, syukur jauh lebih dalam daripada kata-kata. Syukur adalah cara memandang hidup, bahkan ketika keadaan tidak sedang ramah. Saat syukur hanya muncul ketika menerima, maka ia mudah hilang. Namun ketika syukur menjadi kesadaran, ia tetap hidup di tengah kekurangan, dan dari sanalah keberlimpahan mulai bergerak. Banyak manusia menunggu keadaan membaik untuk bersyukur, padahal justru syukur yang membuka jalan perbaikan. Ketika batin hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, rasa cukup menghilang dan kehidupan terasa sempit. Syukur yang hidup mengajarkan untuk melihat apa yang masih berfungsi, apa yang masih bertahan, dan apa yang masih diberi oleh Allah, meski dalam bentuk yang sederhana. Syukur bukan sikap pasrah yang lemah. Syukur adalah penerimaan yang kuat. Menerima kenyataan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan apa yang sedang terjadi. Saat perlawanan batin berhenti, energi tidak lagi terbuang pada keluhan. Energi itu kembali utuh untuk melangkah, bekerja, dan memperbaiki dengan hati yang lebih tenang. Dalam banyak keadaan, rezeki terasa serit bukan karena kurang usaha, melainkan karena batin penuh tuntutan. Tuntutan membuat hati keras, dan hati yang keras sulit menerima. Syukur melembutkan batin, membuka ruang di dalam diri, sehingga apa yang datang tidak lagi ditolak oleh rasa kecewa. Allah melimpahkan rezeki kepada hati yang siap menerimanya dengan lapang. Syukur yang hidup juga mengajarkan untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Setiap langkah kecil diakui, setiap usaha dilihat sebagai bagian dari perjalanan.
Dengan cara ini, kehidupan tidak terasa tertunda. Bahkan dalam masa menunggu, hati tetap merasa bergerak. Inilah salah satu rahasia ketenangan yang jarang disadari. Ketika syukur benar-benar hadir, perbandingan dengan hidup orang lain perlahan menghilang. Jalan hidup masing-masing dipahami sebagai amanah yang unik. Apa yang diberikan kepada orang lain tidak lagi menjadi sumber iri, melainkan pengingat bahwa Allah Maha Luas dalam memberi. Dari sini hati terbebas dari dengki dan keberlimpahan batin tumbuh dengan alami. Syukur yang hidup bukan tujuan akhir, melainkan jembatan. Ia menghubungkan keadaan saat ini dengan rezeki yang sedang dipersiapkan. Saat syukur menjadi napas hidup, langkah terasa ringan, usaha terasa bermakna, dan doa terasa dekat. Dari sinilah keberlimpahan tidak hanya dirasakan di luar, tetapi juga menetap di dalam sebagai ketenangan yang tidak mudah goyah. Jalan ketiga, melepaskan rasa kekurangan. Rasa kekurangan tidak selalu lahir dari keadaan yang benar-benar kurang. Ia sering muncul dari kebiasaan, membandingkan dan ketakutan akan masa depan. Ketika pikiran terus mengukur hidup dengan standar yang tidak pernah berhenti bergerak, batin kehilangan rasa cukup. Dalam kondisi seperti ini, apapun yang dimiliki terasa belum memadai dan keberlimpahan terasa jauh, meski sebenarnya berada dekat. Rasa kekurangan bekerja secara halus. Ia tidak selalu berteriak, tetapi berbisik pelan di dalam hati. Bisikan itu mengatakan bahwa yang ada sekarang belum cukup, bahwa hidup seharusnya lebih dari ini. Tanpa disadari, bisikan ini membentuk sikap terburu-buru, cemas dan mudah kecewa. Padahal rezeki tidak tumbuh di tanah kegelisahan, melainkan di tanah ketenangan. Melepaskan rasa kekurangan bukan berarti mengabaikan kebutuhan. Yang dilepaskan adalah keyakinan batin bahwa hidup selalu kurang dan tidak pernah cukup. Ketika keyakinan ini dilepas, ruang batin terbuka. Di dalam ruang inilah kepercayaan kepada Allah tumbuh, bahwa setiap rezeki datang dengan ukuran yang tepat dan waktu yang paling sesuai. Banyak usaha gagal bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena dilakukan dengan rasa takut. Takut tertinggal, takut kalah, takut tidak cukup. Ketakutan ini membuat langkah kehilangan kejernihan. Ketika rasa kekurangan dilepaskan, usaha dilakukan dengan tenang. Keputusan menjadi lebih jernih dan langkah tidak lagi didorong oleh kepanikan. Rasa kekurangan juga sering membuat manusia menunda rasa bahagia. Bahagia dianggap layak hanya setelah semua terpenuhi, padahal kebahagiaan yang ditunda menciptakan jarak dengan kehidupan. Melepaskan rasa kekurangan berarti mengizinkan diri merasakan cukup hari ini tanpa menunggu esok yang belum tentu datang. Dari rasa cukup inilah energi hidup kembali mengalir. Dalam jalan spiritual, rasa cukup bukan lawan dari kemajuan. Justru rasa cukup menjadi fondasi yang kokoh untuk bertumbuh. Ketika batin tidak lagi sibuk mengeluh, fokus beralih pada apa yang bisa dilakukan. Allah mencintai hamba yang melangkah dengan percaya, bukan yang terus dirundung ketakutan akan kekurangan. Saat rasa kekurangan dilepaskan, keberlimpahan tidak lagi terasa asing. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, kejelasan arah, dan rasa aman di dalam hati. Dari keadaan inilah rezeki mulai mengalir dengan cara yang lebih lembut. Bukan karena dikejar, tetapi karena batin telah siap menerimanya sebagai anugerah dari Allah. Jalan keempat, melayani kehidupan. Banyak manusia menjalani hidup dengan satu pertanyaan tersembunyi di dalam batin. Apa yang bisa diperoleh dari semua ini? Pertanyaan ini wajar, namun ketika menjadi pusat dari setiap langkah, hidup terasa berat. Dalam jalan keberlimpahan, fokus tidak lagi semata pada hasil, melainkan pada peran. Ketika hidup dijalani sebagai amanah, bukan transaksi, keberlimpahan menemukan jalannya sendiri. Melayani kehidupan bukan berarti mengorbankan diri tanpa batas. Melayani adalah kesadaran bahwa setiap peran memiliki nilai. Bekerja, membantu, mendengarkan, dan bahkan bersabar, semuanya adalah bentuk pelayanan. Saat pelayanan dilakukan dengan hati yang bersih, tindakan kecil pun memiliki dampak besar. Allah membalas bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga niat yang tersembunyi.
Ketika hidup dilihat sebagai sarana melayani, tekanan untuk selalu untung perlahan mengendur. Langkah menjadi lebih jujur dan ringan. Dalam keadaan ini, kelelahan tidak sepenuhnya menguras batin, karena ada makna yang menopang. Makna inilah yang seringkali menjadi magnet keberlimpahan yang tidak disadari. Banyak pintu rezeki terbuka bukan dari perhitungan yang rumit, melainkan dari kehadiran yang tulus. Pertemuan yang sederhana, bantuan yang tidak direncanakan, atau kesabaran yang tidak terlihat sering menjadi sebab datangnya kemudahan. Kehidupan merespons keikhlasan dengan caranya sendiri atas izin Allah. Melayani kehidupan juga berarti berhenti melawan peran yang sedang dijalani. Setiap fase memiliki tugasnya masing-masing. Ada masa belajar, ada masa menunggu, ada masa memberi. Ketika setiap fase diterima dengan lapang, energi tidak terbuang untuk penolakan. Dari penerimaan inilah langkah menjadi lebih stabil dan arah hidup terasa jelas. Dalam pelayanan, ego perlahan menepi. Tidak lagi sibuk menuntut pengakuan, tidak lagi gelisah menunggu balasan. Justru saat tidak menuntut, balasan sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan setiap hamba, bahkan sebelum diminta. Ketika kehidupan dilayani dengan kesadaran, rezeki tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus direbut. Ia hadir sebagai konsekuensi alami dari hidup yang selaras. Dari sinilah keberlimpahan mengambil bentuknya yang paling lembut, mengalir tenang, dan menetap bukan hanya di tangan tetapi juga di hati. Jalan kelima, selaras dengan takdir Allah. Banyak manusia bekerja keras namun batinnya tetap lelah. Bukan karena usaha yang kurang, melainkan karena batin menolak apa yang sedang terjadi. Dalam jalan keberlimpahan, usaha dan penerimaan tidak dipisahkan. Usaha dijalankan dengan sungguh-sungguh, sementara hasil diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah keseimbangan yang membuat langkah terasa ringan dan tidak menguras jiwa. Selaras dengan takdir Allah bukan berarti berhenti bergerak atau menyerah pada keadaan. Selaras berarti memahami bahwa setiap peristiwa memiliki tempatnya masing-masing. Ada hal yang bisa diupayakan dan ada hal yang perlu diterima. Ketika batas ini dikenali, kegelisahan berkurang dan energi kembali terarah pada hal-hal yang berada dalam kemampuan. Seringkali penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penolakan terhadapnya. Penolakan membuat batin terbelah antara harapan dan kenyataan. Saat penerimaan hadir, batin menyatu kembali. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan kepercayaan bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika belum dipahami. Takdir Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu sesuai rencana manusia. Ada jalan yang tampak berputar, ada usaha yang terasa lambat, ada pintu yang tertutup sementara. Namun dalam keterlambatan itu, sering tersembunyi perlindungan. Selaras dengan takdir berarti percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam pengaturan Allah. Ketika keselarasan ini tumbuh, usaha dilakukan tanpa ketegangan berlebih. Keputusan diambil dengan jernih, tanpa didorong oleh rasa takut kehilangan. Hati tidak lagi terguncang oleh naik dan turunnya keadaan, karena sandaran telah berpindah dari hasil kepada Allah. Dari sinilah ketenangan menjadi bagian dari perjalanan, bukan hadiah di akhir jalan. Selaras dengan takdir juga mengajarkan kerendahan hati. Keberhasilan tidak melahirkan kesombongan, dan kegagalan tidak melahirkan keputusasaan. Semua dipandang sebagai titipan dan pelajaran. Dengan sikap ini, rezeki yang datang tidak merusak dan yang tertunda tidak melukai. Ketika hidup berjalan selaras dengan takdir Allah, keberlimpahan tidak lagi didefinisikan oleh jumlah semata. Keberlimpahan hadir sebagai rasa aman, keyakinan, dan ketenangan yang menetap. Dari sinilah seluruh jalan sebelumnya bertemu, membentuk satu kesadaran utuh bahwa rezeki terbaik adalah hidup yang dijalani dengan percaya dan pasrah kepada Allah. Pada akhirnya, 5 jalan menuju keberlimpahan bukanlah langkah-langkah terpisah, melainkan satu perjalanan utuh yang saling terhubung. Kesadaran membuka mata batin, syukur melembutkan hati,
pelepasan rasa kekurangan melapangkan ruang di dalam diri, pelayanan memberi makna pada langkah, dan keselarasan dengan takdir Allah menenangkan jiwa. Ketika kelimanya berjalan seiring, hidup tidak lagi terasa sempit, meski keadaan belum sempurna. Keberlimpahan sejati tidak selalu datang dalam bentuk bertambahnya sesuatu, tetapi sering hadir sebagai berkurangnya beban. Beban pikiran, beban kecemasan, dan beban perlawanan terhadap hidup. Saat beban ini luruh, rezeki menemukan jalannya sendiri. Bukan karena dipaksa, melainkan karena batin telah siap menjadi wadahnya. Apa yang telah dibahas bukan ajaran baru, melainkan pengingat akan fitrah yang sering terlupakan, bahwa hidup tidak diminta untuk dilawan, tetapi dipahami, bahwa usaha tidak diminta untuk ditinggalkan, tetapi dijalani dengan percaya, dan bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya hati yang sering terlalu penuh untuk menerima. Jika satu atau lebih dari jalan ini terasa mengetuk hati, biarkan ketukan itu menjadi awal perubahan. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup jujur pada diri sendiri dan melangkah setahap demi setahap dengan kesadaran yang lebih hidup. Dan sebagai bentuk niat dan kesiapan batin, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap berkelimpahan, bukan sebagai mantra, tetapi sebagai pernyataan kesadaran. Pernyataan bahwa hati sedang membuka diri dan langkah sedang diarahkan dengan lebih selaras. Semoga apa yang disampaikan menjadi jalan kebaikan, ketenangan dan kelapangan rezeki, lahir maupun batin. Semoga Allah membimbing setiap langkah, melapangkan setiap dada, dan mencukupkan setiap hamba dengan caranya yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.